Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denia Rulandari, saya CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Turen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video diseminasi budaya positif yang ada di SMP 1 Turen yang saya lakukan secara daring. Pada diseminasi kali ini, ruang meeting daring dihadiri oleh 10 peserta. Kemudian kenapa saya melakukannya secara daring? Karena diseminasi yang saya lakukan itu dilakukan di luar jam kerja atau di luar jam pembelajaran. Karena rata-rata Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Turen jam pengajarnya sangat full. Jadi agar tidak mengganggu pembelajaran yang ada di SMP 1 Turen, saya mengundang Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Turen untuk bergabung melalui ruang Zoom meeting yang sudah saya bagikan. Dari hasil diseminasi saya, ada beberapa pertanyaan yang diungkapkan oleh Bapak Ibu guru terkait bagaimana teknis penerapan budaya positif yang akan saya lakukan. Selamat menikmati, semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru semua yang menyaksikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Dania Rulandari dari SMP Negeri 1 Turen. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di wilayah Turen. Mohon izin hari ini saya akan diseminasi budaya positif yang ada di SMP 1 Turen melalui ruang Zoom meeting ini. Sebelum agar acara ini berjalan dengan lancar, mari kita buka diseminasi pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu langsung pemaparan materi budaya positif yang ada di SMP 1 Turen. Di akhir sesi nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Jika bisa langsung saya jawab, nanti akan saya jawab. Jika tidak, monggo kita diskusikan bersama di ruang Zoom ini. Ini adalah materi diseminasi saya hari ini, yaitu tentang budaya positif yang ada di SMP 1 Turen. Paparan singkat mengenai budaya positif di lingkungan sekolah menurut saya perlu dilaksanakan. Upaya ini merupakan wujud sinergitas karakter building pada siswa di lingkungan belajar yang dilakukan di SMP 1 Turen. Jadi budaya positif ini tidak bisa dilakukan perseorangan atau secara individu. Sebenarnya budaya positif ini harus dilakukan secara serentak atau bersama. Hal ini juga merupakan upaya untuk menanamkan budaya positif kepada siswa untuk membangun generasi yang bermartabat. Karena menurut beberapa penelitian, generasi saat ini adalah generasi milenial yang pendidikan karakternya cukup memprihatinkan, jadi perlu diperbaiki lebih baik lagi. Berikutnya, dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan yang lebih positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Jadi harapannya melalui budaya positif yang baik di lingkungan sekolah, pembelajaran yang tercipta juga akan lebih bermakna. Dengan cara melakukan berbagai upaya dalam menerapkan dan meningkatkan disiplin, kemudian kesungguhan mengontrol murid, menjalankan dalam menerapkan budaya positif, melalui kegiatan pembiasaan. Kalau di SMP 1 Turen, kegiatan nyata yang dilakukan untuk membangun budaya positif adalah melalui kegiatan pembiasaan. Di SMP 1 Turen ada beberapa kegiatan pembiasaan, di antaranya ada pembiasaan salam sapa, kemudian setiap harinya, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada pembiasaan sholat duha, kemudian literasi membaca, dan tartil Al-Quran. Di hari Jumatnya juga dirutinkan ada kegiatan pembiasaan kerohanian. Biasanya diisi dengan pembacaan Yasin atau istighosah. Di hari Seninnya ada pembiasaan karakter kedisiplinan melalui kegiatan upacara bendera. Kemudian harapannya ke depan menjadikan budaya di lingkungan sekolah lebih humanis, bermartabat, dan akhirnya menjadikan keyakinan kelas adanya dan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Adanya salah satu langkah budaya positif akan sangat
bermanfaat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Jadi, budaya positif yang dimaksud di sini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan merdeka belajar. Budaya positif yang dimaksud di sini apa saja? Nah, menurut hasil kajian saya selama melalui pendidikan guru penggerak ini, budaya positif ada 6 hal. Yang pertama yaitu disiplin dan nilai kebajikan. Yang kedua, konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Apa saja yang dimaksud keenam budaya positif ini? Nantinya akan saya jabarkan secara singkat melalui paparan diseminasi hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan 6 hal budaya positif yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini yang pertama, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane itu adalah sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Jadi disiplin itu diartikan sebagai kontrol diri. Karena siapa yang berhasil mengontrol dirinya, berarti beliau sudah bisa menerapkan disiplin dalam dirinya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan itu dapat diartikan sebagai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu berkaitan dengan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Berikutnya, apakah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk suatu hukuman atau konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kondisi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ketika siswa melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Kapan kita memberikan hukuman dan atau konsekuensi, kapan kita membangun restitusi. Jadi alangkah baiknya jika kita menemukan siswa-siswa kita melakukan pelanggaran, kita tidak langsung memberikan hukuman sebagai konsekuensi atas pelanggarannya, tapi kita mencoba membangun restitusi dari siswa sehingga dia bisa kembali ke kelompok atau ke komunitasnya dengan rasa percaya diri, tapi juga tetap menyadari kesalahannya. Yang ketiga, bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru pengajar yang ada di ruang meeting ini semua sudah memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sejenis peraturan kelas, ya, tapi tidak tertulis kalau keyakinan kelas ini. Misalkan di pembelajaran matematika dilarang makan dan minum selama pembelajaran, dilarang pergi ke koperasi dalam bentuk pembelian apapun, entah itu alat tulis habis, entah itu buku habis, gitu. Jadi memang harus siap, tidak boleh terlambat. Jika terlambat, maka anak akan mendapat konsekuensi sebagai bentuk kedisiplinan, mereka akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, seperti itu. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang kita bangun sebelum kita memulai pembelajaran. Seperti itu. Jika dideskripsikan secara tertulis itu mungkin diartikan seperti ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalkan untuk setiap kali ulangan harian, Bu Daniar hanya akan melaksanakan remedi 1 kali. Jadi tidak ada remedi kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi seperti itu keyakinan yang dimaksud. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi tidak terlalu muluk-muluk ya sifatnya. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebaiknya keyakinan kelas ini tidak diputuskan sepihak oleh Bapak Ibu guru pengajar, tapi disepakati oleh semua warga kelas. Berikutnya tentang budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Maksudnya kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan dasar yang hendaknya dimiliki oleh setiap manusia. Jika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, maka salah satu kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi sebenarnya.
Kemudian dia berusaha untuk memenuhi dengan cara yang salah. Misalkan yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, mungkin kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, jadi dia memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup ini menggunakan cara yang salah. Bisa jadi kesalahan itu seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, kemudian yang kelima adalah penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini hendaknya dimiliki oleh setiap manusia. Nah, apabila anak-anak melakukan pelanggaran, berarti salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nanti ada kasus yang akan saya paparkan, yang akan memberikan contoh langsung bagaimana posisi kita sebagai guru. Berikutnya, yaitu bagaimana penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika ada anak melakukan pelanggaran, kemudian dia mencoba mengkonfirmasi kesalahan yang dia lakukan. Misalkan dia tidak mengerjakan PR gitu. Kemudian dia konfirmasi ke kita bahwa dia tidak mengerjakan PR karena alasan A, B, C. Nah, itu langkah-langkah kita menanggapi aduhan siswa tadi disebut sebagai segitiga restitusi. Yang pertama kita bisa dengan cara menstabilkan identitas. Misalkan kita bertanya, apakah kamu murid SMP 1 Turen? Seperti itu. Kelas 8, kamu mengikuti kelas Budaya di pelajaran matematika? Jika iya, nah kemarin Budaya memberikan PR ya? Ya, halaman sekian sampai sekian. Kenapa kok tidak dikerjakan? Seperti itu. Apakah waktu yang diberikan Bu Deniar kurang panjang ketika Saman mengerjakan, atau penjelasan Bu Deniar ada yang belum dimengerti, jadi Saman masih belum paham, seperti itu. Jadi kita validasi dulu kenapa siswa itu melakukan pelanggaran, atau kenapa siswa itu tidak mengerjakan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jika Saman sudah menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, kira-kira apa yang akan dilakukan. Kira-kira jika Bu Deniar memberikan hukuman atas tindakan ini sudah sesuai dengan peraturan atau belum gitu. Sudah salah, pantaskah kalau Saman mendapatkan sanksi dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, Bapak Ibu pesannya dari budaya positif yang ke-6 ini, kita telisik dulu lebih dalam. Kenapa dia bisa melakukan kesalahan? Kita pelajari dulu alasannya. Demikian sekilas materi terkait budaya positif. Berikutnya saya akan menunjukkan contoh kasus real mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Kan ya? Nah, ini adalah contoh kasus pelanggaran tata tertib di suatu sekolah. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat. Dia terburu-buru sampai di sekolah dan dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi dia baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun saat itu dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang, karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, kemudian salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman.
Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pada kasus 2, menurut analisis saya, Pak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum, pemantau, dan manajer. Maksudnya penghukum, pemantau, dan manajer seperti apa? Tadi kan pada penjelasan sebelumnya ada 5 posisi guru, ya. Ada penghukum, pemantau, teman, gitu ya. Nah, pada kasus ini, menurut analisis saya, Pak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum, pemantau, dan manajer. Nah, kenapa Pak Lukman itu saya katakan sebagai penghukum? Penghukum yang dimaksud di sini adalah Pak Lukman menghukum Sabrina secara verbal dengan menggunakan kata-kata tidak, kamu, mohon izin masih upgrade. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Jadi ini yang saya maksud sebagai penghukum verbal. Berikutnya, pemantau. Nah, posisi Pak Lukman sebagai pemantau, tadi di depan kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Jadi Pak Lukman itu memantau siswa-siswinya mana yang tidak menggunakan seragam sesuai peraturan, kemudian datang terlambat atau tidak, gitu. Kemudian beliau juga memberikan sanksi kepada Sabrina sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi beliau juga memantau apakah yang dilakukan Sabrina sesuai dengan peraturan atau tidak. Jika tidak, bagaimana sanksi yang seharusnya. Seperti itu. Berikutnya, Pak Lukman bertanya kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang warna sepatu. Di sini beliau sebagai manajer, jadi beliau tidak langsung menjatuhi hukuman, tapi beliau mengklarifikasi dulu, apa Sabrina tahu peraturan di sekolah ini seperti apa, warna sepatunya bagaimana, seperti itu. Dia salah memakai sepatu, terus jadi tidak langsung dijatuhi hukuman, tapi beliau klarifikasi dulu, apa dia sudah tahu tentang peraturan, gitu. Kalau belum tahu, ya seharusnya bagaimana, gitu. Nah, jika seperti ini. Nah, kemudian tadi pada kasus 2 ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Pak Lukman. Karena di akhir cerita Sabrina merasa ini seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas. Jadi Sabrina belum menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, tapi dia merasa terhukum seperti itu. Dia minder gitu karena melakukan, jadi dia tidak, oh ya karena saya salah saya harus menerima konsekuensinya. Tidak, tapi dia jadi gimana ya, minder gitu. Nah, seharusnya untuk membuat Sabrina tidak merasa minder, Pak Lukman bisa mengelola kemampuan manajernya lebih baik lagi. Mungkin pertanyaan yang diajukan bisa lebih banyak. Misalkan, apakah Sabrina sudah memiliki buku tatip? Yang ditanyakan itu dulu. Kemudian, apa sudah mengetahui peraturan atau tata tertib tentang penggunaan sepatu? Kemudian, mengapa sepatu yang dipakai tidak sesuai? Kemudian, kira-kira solusi apa yang Sabrina bisa lakukan? Gitu. Supaya tetap bisa menggunakan sepatu, kemudian sesuai peraturan dan tidak melanggar. Terus apakah Sabrina tahu konsekuensinya? Gitu. Jadi ditanyakan dulu. Kalau misalkan melanggar, apakah tahu konsekuensinya? Kalau tadi kan Pak Lukman langsung, ya sudah kalau nggak bisa lepas sepatunya. Gitu. Tanpa kesepakatan dengan Sabrina. Berikutnya, sudah mungkin itu terkait contoh yang ingin saya bagikan mengenai nilai kebajikan, mohon maaf, budaya positif, contoh budaya positif yang ada di suatu sekolah. Barangkali ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Nggih. Oke, enggak Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Halo. Bulan tanya ya. Oke, monggo Priska, silakan. Bulan saya mau tanya, bagaimana jika kalau ada rekan sejawat tidak memiliki visi yang sama untuk menegakkan budaya positif di sekolah? Wah. Bagaimana menurut Bulan? Oke. Terima kasih Bu Rizka.
Karena pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, budaya positif ini tidak bisa dilakukan secara individual. Jadi harus dilakukan sebagai sinergitas gitu ya. Jadi harus kerjasama. Nah, bagaimana jika ada rekan sejawat yang tidak memiliki visi yang sama? Nah, ini yang agak berat gitu. Jadi sebelum kita membuat peraturan, alangkah baiknya kita diskusikan dulu. Jadi kita adakan komunikasi dulu. Apakah peraturan ini perlu dilakukan dan perlu ditegakkan di suatu sekolah? Jika memang perlu, berarti kita harus sepakat melakukan menegakkan peraturan ini secara bersama-sama. Jadi yang pertama kita buat kesepakatan dulu, apa sih yang mau dituju di sekolah kita gitu. Maunya itu sekolah kita seperti apa gitu. Kalau sudah ketemu tujuannya, baru kita sepakati bahwa untuk mencapai tujuan ini tidak bisa Bu Deniar Wulandari, Bu Rizka itu berdiri sendiri, tidak bisa. Jadi harus bekerja sama dalam satu sekolah gitu, Rizka. Jadi kesimpulannya kita buat kesepakatan, setelah itu kita lakukan bersama-sama. Kalau tetap tidak mau gimana lah, kita kembalikan ke pemangku kebijakan, ya. Mungkin seperti itu Bu Rizka, jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bulan. Kira-kira apa sih langkah nyata yang udah dilakukan sama Bulan untuk menerapkan budaya ini ya di SMP Budaya 1? budaya positif di SMP 1. Langkah nyata yang sudah Iya, saya ya. lakukan. Nah, Langkah nyata. Betul, betul. oke. Kalau di sekolah sudah dibantu manajemen sekolah ya melalui kegiatan pembiasaan. Tapi kalau saya sendiri, saya mulai dari diri saya sendiri. Mungkin belum terlalu ajak atau belum terlalu konsisten, tapi saya masih berusaha. Saya tidak datang terlambat ke kelas, gitu. Saya selalu mengkomunikasikan hasil belajar siswa. Jadi saya tidak langsung memutuskan siswa ini nilainya sekian karena ini. Jadi saya kembalikan hasil ulangannya, kita review bersama-sama, mereka salahnya di mana, seperti itu. Kemudian saya berupaya menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi bukan enaknya saya mengajar, tapi bagaimana nyamannya siswa belajar di pembelajaran saya. Apalagi kan jangan tahu pembelajaran matematika itu sudah dianggap sebagai hantu dari zaman dulu. Jadi saya mencoba memulai dari diri saya sendiri. Jadi itu bagi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu. Sami-sami. Berikutnya ada lagi. Baik Bu, saya mau izin bertanya. Oke, Bu Cahya, monggo. Ketika kita menerapkan budaya positif itu kan pasti ada kendala. Nah ini kira-kira apa saja ya kendala yang ditemui sama Bulan ketika menerapkan budaya positif di sekolah? Oke, terima kasih Bu Cahya. Kendala Oke. Kendala apa yang saya temui? Yang pertama, membiasakan diri itu perlu proses. Gitu. Jadi membiasakan diri, kemudian yang kedua melakukan hal positif itu juga perlu proses pembiasaan. Jadi ada banyak pro dan kontra ketika kita melakukan hal-hal baru dan itu merupakan hal yang di luar zona nyaman selama ini yang ada di lingkungan itu. Jadi tantangannya itu. Tantangannya membiasakan diri dan fokus gitu bahwa yang kita lakukan ini benar, kemudian di jalan yang benar. Oke, Bapak Ibu, monggo jika ada yang ingin ditanyakan lagi, saya buka satu sesi pertanyaan lagi, ya. Oke, baik Bulan izin bertanya. Ya. Bu, ketika dengan menerapkan budaya positif itu, adakah kendala yang ditemui dan kira-kira apa kendala yang ditemui? Kendala yang ditemui ketika menerapkan budaya positif, menurut saya itu adalah membiasakan diri itu hal yang sulit, Bu. Jadi konsisten gitu. Jadi ya memang belum ajak gitu, tapi saya masih berusaha maksimal.
saya tidak terlambat masuk kelas. Jadi begitu bel tet, saya jalan ke kelas. Saya juga masih mengupayakan ketika bel tet itu saya sudah di depan kelas gitu. Nah, jadi memang membiasakan diri untuk hal-hal yang baik itu butuh effort yang luar biasa. Nah, itu. Kemudian, mohon maaf tadi kendala apa ya? Kendalanya lagi Nggih. ketika ada teman yang tidak satu visi, sinkron dengan pertanyaannya Bu Rizka tadi. Jadi bagaimana teman yang tidak satu visi dengan kita untuk menerapkan budaya positif itu menurut saya juga kendala gitu. Jadi ketika kita berjalan lurus gitu, tapi tidak sesuai dengan zona aman atau zona nyaman yang ada, itu kita menjadi orang yang aneh. Tapi saran saya ketika itu baik, itu merupakan budaya positif dan itu merupakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai pendidik, ya monggo kita laksanakan, kita tetap fokus saja. Seperti itu Bu Cahya. Nggih, baik Bu, terima kasih. Oke. Demikian Bapak Ibu, sesi tanya jawabnya saya tutup dulu. Mohon izin saya menyampaikan kesimpulan dari diseminasi hari ini, ya. Ngapunten, mohon izin share screen. Nah, nopo sampun ketinggal? Pun. Sampun nggih. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan yang bisa saya tarik dari penerapan budaya positif yang ada di SMP 1 Duren. Yang pertama, sebagai guru penggerak, saya atau sebagai guru mawon jenengan, kita senantiasa harus mengetahui apa itu disiplin positif dan berkaitan dengan teori kontrol motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus tahu dulu disiplin positif apa sih yang harus kita terapkan sebagai guru. Gitu. Yang kedua, sebagai tenaga pendidik atau guru, kita harus berkolaborasi dengan warga sekolah dan komunitas praktisi untuk menerapkan budaya positif. Kita wajib berkolaborasi. Jika rekan sejawat yang ada di sekitar kita tidak memiliki satu visi, alangkah baiknya kita mulai dari diri kita sendiri dulu, seperti itu. Karena mengajak seseorang untuk berkolaborasi itu juga tidak mudah, jadi alangkah baiknya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, yang ketiga, terus melakukan refleksi atas budaya positif dan dampak untuk murid. Sebaiknya budaya positif yang sudah kita terapkan itu terus kita refleksi, kita evaluasi. Apakah ini masih bisa diterapkan? Apakah sudah tidak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya siswa saat ini? Seperti itu. Jika sudah tidak sesuai, yang sesuai itu seperti apa? Gitu. Apabila budaya positif satu tidak jalan, nah ini kenapa, faktornya apa? Nah itu yang perlu kita kaji dan sebaiknya seperti apa. Yang harus kita kedepankan sebagai seorang guru adalah kompetensi siswa, kemampuan siswa, dan dampak untuk siswa. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait kesimpulan. Terima kasih sudah hadir di forum diseminasi ini. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk panjenengan. Saya akhiri, sebelum saya akhiri, saya minta sesi foto bersama dulu. Nopo bisa nggih? Bisa Bu, bisa sekali. Monggo yang belum on cam. Sudah. Oke. Siap nggih? 1. Oke, Budia. 1, 2. Banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recordnya nggih. Pada kesempatan kali ini saya juga membagikan beberapa pertanyaan melalui angket Google Form terkait bagaimana diseminasi yang saya lakukan atau saran-saran apa yang bisa diberikan Bapak Ibu guru peserta diseminasi untuk membangun budaya positif yang ada di SMP 1 Duren lebih baik lagi. Barangkali ruang meeting yang saya lakukan durasinya belum cukup untuk mewadahi pertanyaan Bapak Ibu guru atau ada saran yang belum tersampaikan ke saya. Nah, dari hasil angket atau dari hasil Google Form diperoleh bahwa materi diseminasi sudah cukup jelas
Kemudian mungkin kedepannya sinergitas dari seluruh warga SMP 1 Turen dibutuhkan agar budaya positif di SMP 1 Turen lebih terlaksana lebih baik lagi. Demikian hasil video diseminasi saya mengenai budaya positif yang akan saya terapkan di SMP Negeri 1 Turen. Semoga video saya ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman GTK yang ada di Indonesia. Silahkan memberikan komentar atau saran yang membangun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.